Internet. Siapakah di dunia ini yang tidak pernah menggunakan internet? Dengan internet, kita menggunakannya untuk chatan sampai gebetan, searching sesuatu di Google, nge-scroll IG, dan lain sebagainya. Namun, di balik internet tersebut ada proses yang bisa memungkinkan terjadinya komunikasi tersebut. Proses inilah yang disebut sebagai OSI. Dan OSI ini sendiri diperkenalkan oleh organisasi yang bernama ISO. OSI sendiri mempunyai 7 lapisan yang berbeda. Rahmat menulis email menggunakan aplikasi email. Setelah email ditulis, maka data sudah dibuat. Kemudian, data disiapkan untuk pengiriman melalui protokol aplikasi email yaitu SMTP, yakni Simple Transfer Protocol, yakni protokol yang berfungsi sebagai mekanisme pengiriman pesan dari klien email pengirim ke server email penerima. Selanjutnya adalah masuk ke dalam presentation layer. Data akan dienkripsi pada saat pengiriman. Singkatnya, data akan dibentuk menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Selama transmisi berlangsung, dengan menggunakan protokol SLS yang bertugas mengenkripsikan data, selanjutnya adalah session layer atau lapisan sesi. Lapisan ini mengelola pembuatan, pengendalian, dan penutupan sesi komunikasi ini antara perangkat pengirim dan server email penerima. Lapisan ini sangat membantu menjaga dan mengontrol sesi selama proses pengiriman email. Tibalah pada saat transport layer. Data email akan diubah ke segmen dan dipecah menjadi beberapa segmen dengan menambahkan informasi header seperti nomor port sumber dan nomor port tujuan serta nomor urut atau sequence number. Untuk memastikan pengiriman yang handal, protokol yang digunakan di sini adalah TCP atau Transmission Control Protocol, menyediakan komunikasi yang handal, berorientasi koneksi atau connection oriented, dan mengunsur konsep T3Y. Proses yang terjadi antara dua perangkat yang ingin membentuk koneksi sebelum memulai pertukaran data. Ada langkah-langkah dalam three-way handshake. Langkah klien mengirimkan pesan khusus yang disebut SYN atau synchronize ke server yang mengindikasikan bahwa klien ingin membuka koneksi dengan server selanjutnya. Setelah server menerima pesan SYN dari klien, server akan merespon dengan mengirimkan SYN atau sinkronisasi acknowledge kembali ke klien sebagai tanda bahwa server bersedia membuka koneksi dengan klien selanjutnya. Setelah klien menerima SYN dari server, klien akan merespon balik dengan mengirim pesan atau acknowledge kembali ke server yang mengindikasikan bahwa klien telah menerima respon dari server. Setelah langkah three-way handshake selesai, koneksi TCP antara klien dan server telah berhasil didirikan dan sekarang keduanya dapat saling bertukar data melalui koneksi ini. Selanjutnya adalah network layer atau lapisan jaringan. Pada lapisan ini, segmen yang telah dipecah tadi akan diubah menjadi paket dan diberi penambahan header berupa alamat IP pengirim dan alamat IP tujuan. Kemudian, network layer akan mencari rute terbaik pengiriman paket. Agar sampai ke sisi penerima dengan menggunakan protokol IP atau Internet Protocol. Tibalah di physical layer atau lapisan fisik. Pada lapisan ini, RAM data dari lapisan data link tadi diubah menjadi bit yang kemudian dikirim melalui media fisik menuju alamat MAC tujuan. Saat data mencapai server tujuan, proses dekapsulasi pun dimulai, namun dalam urutan terbalik, yaitu dimulai dari physical layer. Bit-bit yang ada sebelumnya akan kembali menjadi frame. Lalu pada lapisan data link layer, RAM akan diubah kembali menjadi paket dengan menghilangkan informasi header yang berisi alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan.
Selanjutnya pada network layer, paket-paket tadi kemudian diubah kembali menjadi segmen dengan menghapus kembali informasi header yang berisi alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Pada transport, layer segmen akan diubah menjadi data dengan menghapus header yang berisi nomor port sumber dan nomor port tujuan. Selanjutnya pada presentation layer, data yang telah dieksekusi pada proses enkapsulasi kemudian akan dideteksi atau mengubah isi data menjadi yang bisa dibaca. Dan terakhir pada application layer, email yang diterima akan diurai oleh klien email penerima dan ditampilkan kembali penerima sebagai pesan email yang dapat dibaca. Proses penjalanan data selesai dan pesan yang dikirim Rahmat sudah diterima. Itulah proses perjalanan data melalui model OSI saat pengirim email. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya.